1766 Satu langkah mundur, laut dan langit mengembang. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, langitnya biru jernih, awan putih menyerupai salju. Angin kencang bertiup di atas padang rumput musim gugur. Di bawah sinar matahari, gelombang keemasan dapat terlihat saat rumput bergerak seirama. Dan di tengah gelombang ini, ada kota hitam yang besar. Dari pandangan mata burung, kota ini besar tetapi memiliki struktur yang ketat. Tembok kota luar menyerupai monolit batu besar, berwarna hitam seperti tinta. Permukaan bebatuan telah mengalami pelapukan, perubahan waktu terukir di atasnya. Seluruh kota berbentuk segi enam, terletak di padang rumput. Tembok kota itu panjangnya lebih dari 200 li, tingginya 100 kaki dan tebalnya puluhan kaki. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Jika seseorang berdiri di padang rumput, mereka akan melihat binatang hitam besar tergeletak. Jika mereka mendekat, mereka perlu mengangkat kepala untuk melihat gerbang dan tembok kota yang besar. Setiap tepi kota memiliki menara pertahanan yang dipenuhi dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menembakkan anak panah. Setiap beberapa li terpisah, akan ada jalan lebar bagi kereta kuda untuk bergerak. Bahkan ada gudang senjata yang sangat rahasia di dalam tembok kota. Bagi manusia, hanya tembok kota yang tidak bisa ditembus. Selama kontes pengadilan Kekaisaran Dataran Utara, tembok besar ini telah menahan pasukan Master Gu puluhan kali tanpa runtuh. Melewati tembok kota, seseorang akan tiba di dunia yang semarak di dalamnya. Kota ini dihuni lebih dari 800.000 orang, ada Master Gu dari segala jenis. Kota ini memiliki banyak jalan dan toko, ada banyak rumah dan istana. Orang-orang dan kereta kuda ramai, ada arus aktivitas yang tak ada habisnya. Suara keras dapat terdengar terus-menerus, ini benar-benar kota yang ramai. Dan ciri yang paling istimewa, kota ini paling padat penduduknya di kalangan tukang tinta. Berjalan di semua jalan dan gang, orang bisa melihat sedikit manusia, tetapi tukang tinta dapat terlihat di mana saja. Ini adalah kota untuk para tukang tinta. Ini adalah kota yang unik di dataran utara, kota ini istimewa bahkan di 5 wilayah. Ini adalah kota tukang tinta. Gemuruh. Suara gemuruh yang hebat dapat terdengar, gempa bumi bergema saat kedamaian dan ketertiban kota terganggu. Apa yang terjadi? Apakah bumi retak? Ada rumor selama beberapa tahun terakhir bahwa bumi akan retak dan membentuk palung bumi yang memanjang jauh ke inti bumi. Selamatkan aku, Ibu. Seketika, kota menjadi kacau, banyak manusia berlarian dengan panik, terjadi kekacauan total. Debu bergemuruh, seluruh rumah dan tembok kota Ingman City mulai bersinar dalam lingkaran cahaya. Selanjutnya, Ingman City melayang, membubung tinggi ke langit. Ya Tuhan, Ingman City terbang, terbang. Apakah rumor itu benar? Kota Ingman benar-benar rumah Gu manusia biasa. Ya Tuhan, rumah Gu manusia biasa ini sangat besar, ini tidak pernah terdengar. Para manusia biasa sangat terkejut, mereka berteriak tidak percaya. Tepat pada saat ini, sebuah jurus pembunuh abadi terbang, menyebarkan cahaya hijau besar yang menyelimuti seluruh kota Ingman. Tidurlah, tidurlah sebentar. Fang Yuan tersenyum ringan saat dia melayang di antara awan. Seorang abadi tinta laki-laki berdiri di sampingnya. Dia adalah penguasa kota Ingman, raja para tinta dataran utara, Dewa Gu peringkat 6 Mo Tansang. Dia adalah salah satu dari 2 Dewa Gu yang tersisa di kota Ingman. Karena jurus pembunuh abadi jalur kebijaksanaan Fang Yuan, para manusia biasa kota Ingman tertidur lelap, seluruh kota tiba-tiba menjadi sunyi. Kota Ingman menyusut dan menjadi lebih kecil, sesaat kemudian, kota itu berhasil memasuki celah abadi kedaulatan. Fang Yuan, kota manusia tinta ini dihuni oleh 800.000 orang, di masa lalu, manusia tinta legendaris Gu Immortal Yi Yan menciptakannya dan kota ini terus berkembang hingga saat ini. Benua Tengah memiliki kota manusia nomor 1, kota Kaisar. Kota manusia tinta milikku dapat dianggap sebagai setengah dari kota Kaisar. Fang Yuan merekrut para dewa manusia tinta, dia tentu saja tidak akan menyerahkan aset terbesar mereka. Mulai sekarang, kalian akan terus menjadi penguasa kota manusia tinta. Kembangkan, pelihara lebih banyak dewa manusia tinta. Apertur abadi berdaulat milikku memiliki cukup ruang bagi kalian untuk menunjukkan keahlian kalian. Fang Yuan tersenyum saat berkata kepada Mo Tansang. Mo Tansang memiliki ekspresi gembira, dia dengan cepat berlutut dan memberi hormat kepada Fang Yuan. Aku, Mo Tansang, bersedia membantu Tuan Fang Yuan,
aku akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan kota manusia tinta. Masuklah juga. Fang Yuan tersenyum polos. Mo Tansang dengan patuh memasuki apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan. Dia mengikuti kota manusia tinta dan mendarat di gurun barat mini. Fang Yuan telah memilih lokasi itu sejak lama. Begitu kota manusia tinta mendarat, awan debu menghilang, manusia yang tertidur mulai bangun. Mo Tansang memberi perintah dengan cermat, dia mengendalikan situasi dan menjaga stabilitas kota manusia tinta. Mo Tansang merasa sangat rumit sekarang, ketika menghadapi Fang Yuan, dia tidak berani menunjukkan ketidaksopanan apapun. Mo Tansang telah berinteraksi dengan Fang Yuan sejak lama ketika dia masih peringkat 6. Mo Tansang bahkan telah menjual jurus pembunuh manusia cincin 9 awan kepada Tai Bai Yun Seng sebagai bantuan untuk berteman dengan mereka. Saat ini, Tai Bai Yun Seng telah mati sementara Fang Yuan memiliki level kultivasi peringkat 8. Kekuatan pertempurannya yang mengerikan dan catatan pertempuran yang luar biasa menghilangkan rasa pemberontakan di hatinya. Fang Yuan datang untuk mengambil kembali kota manusia tinta. Mo Tansang telah mengetahuinya sebelumnya, ia bekerja sama sepenuhnya selama proses tersebut. Fang Yuan tersenyum dalam hati. Mo Tansang memang orang yang berbakat. Aku ingat bahwa dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, orang ini memimpin kota manusia tinta dan memelihara banyak dewa gu manusia tinta. Ia bekerja sama dengan Ma Hongyun dengan status yang setara. Selama perang kacau 5 wilayah, ia tidak hanya meningkatkan level kultivasinya, ia bahkan memperluas kota manusia tinta ke ratusan kota di seluruh dataran utara. Dengan ia memerintah kota manusia tinta dan tanpa kekuatan saingan di gurun barat mini, prospek masa depannya sangat cerah. Mo Tansang adalah seorang pemimpin yang berbakat. Ia tidak hanya memiliki pandangan ke depan yang unik dan keberanian untuk mengambil tindakan tegas, ia juga bisa tunduk dan tunduk saat diperlukan, ia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Selama ia memiliki kesempatan, ia akan membalikkan keadaan dan menciptakan keajaiban untuk dirinya sendiri. Dalam aspek ini, ia seperti Wu Yong yang lebih lemah. Namun karena identitas manusianya yang berbeda, ia tidak memiliki lingkungan kultivasi yang baik, ia selalu terganggu oleh keadaannya. Selama ia memiliki kesempatan, perkembangannya tidak akan terbatas pada ini. Fang Yuan tidak khawatir tentang pertumbuhannya, ia senang melihatnya terjadi. Ini adalah kemurahan hati seorang ahli, ini adalah kepercayaan diri Fang Yuan pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa besar Mo Tansang tumbuh, Fang Yuan percaya diri dalam mengendalikan dan memanipulasinya untuk kepentingannya sendiri. Sebenarnya ada beberapa risiko dalam relokasi kota manusia tinta. Pengadilan surgawi mungkin telah mencoba menyergapnya. Selama proses ini, jika Peri Ziwei menyimpulkan asal-usul para dewa gu manusia tinta yang berpartisipasi, mengetahui bahwa mereka berasal dari kota manusia tinta, ia mungkin menyadari bahwa Fang Yuan akan mengejar kota manusia tinta. Dalam hal ini, bahkan jika pengadilan surgawi tidak melakukan apa-apa, selama Peri Ziwei memberitahu berita ini kepada surga panjang umur, mereka juga akan menyebabkan masalah besar bagi Fang Yuan. Namun untungnya, bahkan setelah Fang Yuan memperoleh kota manusia tinta, tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Tubuh utama Fang Yuan segera pergi sementara klon jalur waktunya tetap bersama roh daratan Langya. Formasi jalur penyempurnaan rambut panjang saat ini sedang beroperasi. Roh daratan Langya mengendalikannya secara pribadi dan melaporkan kepada klon Fang Yuan, dalam waktu sekitar 1 bulan, segel inti asal Langya akan sepenuhnya dilepaskan. Fang Yuan mengangguk ringan, mengamati formasi tersebut. Setiap lubang abadi, baik itu tanah yang diberkati atau gua surga, akan memiliki inti asal lubang abadi. Inti asal lubang abadi adalah fondasi lubang abadi, dasar dari semuanya. Mengembangkan lubang abadi, menggabungkan lubang abadi lainnya, akan memperkuat inti asal lubang abadi milik seseorang. Ketika inti asal lubang abadi rusak atau ditarik keluar, lubang abadi yang dikembangkan dengan susah payah akan membalikkan perkembangannya. Ruang akan menyusut dan energi purba akan menyusut, bentuk kehidupan di dalamnya akan mati secara massal. Inti asal lubang abadi seperti mata air roh, para dewa gu menarik esensi abadi dari inti asal itu sendiri. Lubang abadi Langya dulunya adalah surga gua peringkat 8, inti asal lubang abadi adalah gumpalan putih susu. Setelah leluhur rambut panjang meninggal, roh surgawi Langya hampir tidak dapat menahan malapetaka dan kesengsaraan peringkat 8. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia menemukan solusi.
Roh surgawi menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan untuk menyegel inti asal Langya, peringkatnya turun dan menjadi inti asal peringkat 7 berwarna merah. Dengan demikian, roh surgawi Langya menjadi roh tanah Langya. Namun justru demikian, malapetaka dan kesengsaraan masa depan yang dihadapi lubang abadi Langya berada di peringkat 7. Fang Yuan sekarang berada di peringkat 8, tetapi itu adalah peringkat 8 palsu. Dia memiliki cukup banyak tanda dao tetapi inti asal bukaan abadinya masih merupakan inti asal merah. Hanya setelah inti asal Langya terbuka dan kembali menjadi inti asal peringkat 8 berwarna putih susu, Fang Yuan akan menjadi Dewa Gu peringkat 8 sejati. Setelah mencaplok dan menyatu dengannya, bukaan abadinya akan menjadi surga gua, yang akan mulai menghasilkan saripati abadi leci putih. Metode penyegelan inti asal dan penurunan tingkat bukaan abadi ini sangat menakjubkan, memiliki makna yang sangat besar. Pada waktu normal, sebagian besar Dewa Gu akan mati karena malapetaka dan kesengsaraan. Dewa Hu adalah salah satu kasus tersebut, dia meninggal karena malapetaka bayangan petir pesona biru, meninggalkan tanah terberkati Dewa Hu. Jika seseorang dapat menggunakan metode ini untuk menurunkan peringkat mereka satu, Dewa Gu akan dapat menghadapi malapetaka dan kesengsaraan dengan lebih mudah. Mereka bahkan dapat mengumpulkan tanda dao dan tidak takut bahwa mereka tidak dapat menandingi kekuatan malapetaka dan kesengsaraan. Fang Yuan memperoleh metode ini, dia sangat menyukainya, dia memuji roh tanah Langya tentangnya untuk waktu yang lama. Namun roh daratan Langya malah berkata kepadanya, aku hanya meniru, tubuh utamaku memperoleh metode ini dari Tifing Heaven Demon Venerable, sedangkan Tifing Heaven Demon Venerable memperolehnya dari warisan Limitless Demon Venerable. Jurus pamungkas ini awalnya adalah jurus pamungkas jalur aturan, yang diberi nama, satu langkah mundur. Setelah itu, Tifing Heaven Demon Venerable memodifikasinya secara ekstensif, menciptakan jurus pamungkas jalur ruang angkasa, laut dan langit mengembang. Aku hanya mengubahnya menjadi versi jalur penyempurnaan, itu tidak dapat dianggap sebagai modifikasi atau peningkatan, aku hanya meniru. Jadi, aku tidak dapat memberinya nama. Aku menggabungkan dua nama sebelumnya dan menyebutnya, satu langkah mundur, laut dan langit mengembang. Fang Yuan mendengar ini dan mendesah, berpikir bahwa metode ini memiliki sejarah yang panjang dan mengesankan. Jurus pamungkas abadi, satu langkah mundur, laut dan langit mengembang. Sangat jelas, ini adalah jurus pendukung untuk mengelola bukaan abadi. Jurus ini tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Namun nilai dan nilainya tidak terukur. Jika ini bocor, seluruh dunia Gu Immortal akan diuntungkan, jumlah Gu Immortal di dunia ini akan melonjak berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Dari aspek ini, Fang Yuan dapat melihat bakat dan kekuatan yang luar biasa dari Limitless Demon Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable. Dengan metode ini, Limitless Demon Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable dapat dengan mudah mengumpulkan tanda dao dan melewati kesengsaraan tanpa masalah. Metode ini melanggar norma dunia kultivasi Gu Immortal. Metode ini menghilangkan tekanan Gu Immortal dari malapetaka dan kesengsaraan. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka, mereka dapat menghadapinya tanpa tekanan apapun. Ini berarti bahwa Limitless Demon Venerable dan Tifing Heaven Demon Venerable dapat mengumpulkan tanda dao yang setara dengan peringkat 9 sebelum menjadi yang terhormat. Fang Yuan mengucapkan kalimat ini. Tetapi roh daratan Langya mengatakan kepadanya, Guru, Anda meremehkan yang terhormat. Menurut Tifing Heaven Demon Venerable, ketika Limitless Demon Venerable menjadi seorang Gu Master, ia telah memiliki tanda dao tingkat Gu Immortal. Ketika ia mencapai peringkat 6 dan menjadi Gu Immortal, ia memiliki tanda dao Gu Immortal peringkat 8 puncak. Roh daratan Langya menghela napas, lalu melanjutkan, setiap orang yang terhormat adalah karakter yang tak terkalahkan. Mereka memiliki bakat dan kemampuan yang tak terbayangkan, mereka tidak dapat dipandang dengan akal sehat. Meremehkan mereka adalah kebodohan kita, itu adalah penghinaan terhadap mereka. Fang Yuan mengangguk, dia memikirkan pertempuran di kehidupan sebelumnya. Tindakan setiap orang yang terhormat dapat dengan mudah mengubah seluruh situasi, menjungkirbalikkan semua kerja keras para dewa Gu dalam sekejap. Meskipun Du Kelong begitu kuat, terhadap metode yang terhormat, dia sama sekali tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya. Secara murni dalam hal tanda dao, perbedaan antara peringkat 8 dan 9 tidak terlalu besar. Namun kenyataannya, perbedaan antara peringkat 8 dan 9 seluas langit dan bumi, itu dapat membuat seseorang putus asa, ini hanya karena mereka adalah individu yang unik.
Manusia adalah roh semua makhluk hidup, Gu adalah esensi langit dan bumi. Tidak ada cacing Gu yang tak terkalahkan atau jurus pembunuh, yang ada hanya orang yang tak terkalahkan. Lihatlah Limitless Demon Venerable, dia memiliki tanda Dao level 8 saat dia masih level 6, saat dia mencapai level 9, berapa banyak tanda Dao yang akan dia miliki. Fang Yuan tidak dapat memperkirakannya. Logika kultivasi dan akal sehat tidak cocok untuk para bangsawan. Red Lotus Demon Venerable dapat terlahir kembali berkali-kali. Limitless Demon Venerable memiliki jumlah tanda Dao yang sangat mengejutkan, rencana Star Constellation Immortal. Venerable memengaruhi langit dan bumi, mengubah sejarah. Semua bangsawan ini tidak terduga. Atau setidaknya, bagi Fang Yuan saat ini, itulah yang terjadi. Faktanya, dalam pertempuran Langya, Fang Yuan membunuh Thunder Ghost True Monarch dan Chen Yi. Dia juga mencuri Fixed Immortal Travel milik Feng Jiuge. Tapi apa keuntungan terbesarnya? Dia telah menggunakan salah satu metode Genesis Lotus Immortal Venerable. Relokasi karma. Di kehidupan sebelumnya, Chen Yi mengandalkan jurus ini untuk mempertahankan tanah suci infalibel hingga akhir dan terhenti cukup lama, sehingga membuat Fang Yuan, Wu Yong, dan Bing Sai Chuan kehilangan kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Meskipun aku telah mengeluarkan jurus pembunuh karma relokasi terlebih dahulu, siapa yang tahu berapa banyak metode yang ditinggalkan oleh para bangsawan ini. Mungkin karena pengaruh kelahiran kembaliku, bahkan lebih banyak metode yang dapat dipicu. Petik 2. Dengan hanya mengandalkan keunggulan kelahiran kembaliku, aku akan menjadi lebih kuat dari kehidupanku sebelumnya melalui akumulasi yang konstan. Namun itu tidak cukup meyakinkan. Siapa yang tahu kapan metode seorang bangsawan akan dipicu pada saat yang genting. Untuk menghancurkan takdir Gu, aku sendiri tidak cukup. Aku perlu mendapatkan beberapa metode yang dapat dimainkan dengan aman. Fang Yuan menganalisis dalam benaknya. Beberapa hari kemudian, perbatasan selatan, parit bumi bayangan penjarahan. Dulunya ini adalah markas sekte bayangan, Fang Yuan pernah tinggal di sini selama beberapa waktu. Setelah itu, ketika Dewa Abadi Perbatasan Selatan menyerang dan mengepungnya, Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri sejumlah besar tubuh pencari realitas mimpi murni, membentuk alam mimpi yang menahan mereka sementara dia berhasil melarikan diri. Akibatnya, sejumlah besar alam mimpi tertinggal, Dewa Abadi Perbatasan Selatan memilih untuk mendirikan formasi di sini untuk mengamati dan meneliti alam mimpi. Fang Yuan datang ke sini tanpa suara. Dia menggunakan jurus pembunuh jalur penyempurnaan. Gerimis mulai turun di formasi di sekitar Dewa Abadi Perbatasan Selatan ini. Formasi itu diaktifkan untuk menahan hujan. Siapa yang menyerang kita? Formasi ini tidak bisa ditembus. Benar, tidak ada yang bisa bermimpi untuk menerobos. Dewa Abadi utama yang mempertahankan tempat ini adalah Yang Sanmu, Cikiyu, dan Xiafan. Mereka segera menjadi waspada setelah serangan misterius itu. Segera, mereka menemukan Fang Yuan dengan mudah. Dia tidak menyembunyikan dirinya, pada kenyataannya, menggunakan jurus pembunuh abadi ini akan menyebabkan auranya melonjak dan meledak, dia tidak bisa menyembunyikannya. Fang Yuan hanya melihat satu orang yang dapat dengan sempurna menyembunyikan aura jurus pembunuhnya, yaitu Wu Yong. Namun, Fang Yuan masih menggunakan wajah yang dikenalnya untuk mengubah penampilannya. Jika dia menggunakan penampilan aslinya, bukankah para Gu Immortal yang bertahan ini akan takut setengah mati? Itu adalah Gu Immortal tingkat 7. Kami tidak yakin siapa, tetapi dia memiliki aura perbatasan selatan, dia pasti seorang kultivator yang menyendiri. Di dalam formasi, Xiafan tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah Fang Yuan, dia mulai menebak. Sekarang, inti asal Langya telah sepenuhnya terbuka, Fang Yuan mencaploknya dan menjadi Gu Immortal tingkat 8 yang sebenarnya. Namun dia sengaja menyamarkan auranya agar berada di tingkat 7. Jurus pembunuh wajah yang dikenalnya telah dimodifikasi secara ekstensif selama saat-saat terakhir kehidupan sebelumnya. Saat ini, tidak ada Gu Immortal Perbatasan Selatan yang dapat menemukan kebenarannya. Demi mencegah efek tinta yang meluas dan mempertahankan keunggulan kelahiran kembali, Fang Yuan tetap memilih melakukan hal yang sama seperti di kehidupan sebelumnya, ia tetap akan menyerang formasi pertahanan ini. Di saat yang sama, ia menyembunyikan level kultivasi tingkat 8-nya. Di satu sisi, ia berjaga-jaga terhadap pengadilan surgawi, di sisi lain, ia memancing keluar para dewa abadi perbatasan selatan. Menurut ingatannya di kehidupan sebelumnya, dengan perkembangan ini,
perbatasan selatan akan mengorganisasi sebuah kelompok untuk mengejar Fang Yuan. Jika ia memperlihatkan level kultivasi tingkat 8-nya, tidak akan hanya ada satu dewa abadi tingkat 8, Xia Cha, yang mengejarnya. Wajar saja jika Fang Yuan berpura-pura lemah. Gerimis segera berubah menjadi hujan yang lebih deras saat menembus formasi tersebut. Di dalam formasi, ekspresi Cikiu berubah, apa jurus pembunuh jalur pemurnian ini? Jurus ini benar-benar dapat memurnikan formasi kita. Ini tidak bisa terus berlanjut. Fang Yuan mencaplok tanah terberkati Langya, ia memperoleh warisan sejati jalur pemurnian rambut panjang dan sejumlah besar gu abadi. Awalnya ada 3 gu abadi peringkat 8, yaitu pemurnian air, pemurnian kuat, dan pemurnian lanjutan. Ketiganya adalah gu abadi jalur pemurnian, ketika digunakan sendiri, mereka tidak memiliki kekuatan ofensif, mereka semua adalah tipe pendukung. Di antara mereka, gu abadi pemurnian kuat dapat secara langsung memurnikan gu abadi milik orang lain, itu adalah inti asli dari kuali pemurnian rumah gu abadi, tetapi Sekte Bayangan telah mencurinya saat itu. Dalam pertempuran itu, harta karun esensi surgawi peringkat 8 teratai kekaisaran juga rusak, telah turun ke peringkat 7 setelah pertarungan itu. Gu abadi pemurnian lanjutan peringkat 8 adalah inti dari formasi jalur pemurnian rambut panjang. Sedangkan untuk gu abadi pemurnian air peringkat 8, itu tersembunyi di dalam air pemurnian. Selama ini, roh tanah Langya telah menggunakan gu ini dan cacing gu tambahan lainnya untuk membentuk jurus pembunuh abadi untuk mengubah jalur pemurnian dan tanda dao jalur air dari tanah terberkati Langya menjadi air pemurnian. Rencana roh tanah Langya adalah mengumpulkan air pemurnian dan setelah mencapai titik tertentu, itu akan menjadi laut pemurnian. Laut pemurnian adalah wilayah terpencil surga dan bumi, begitu terbentuk, ia akan terus mengisi dirinya sendiri. Ini adalah rencana besar, ia menghabiskan sejumlah besar tanda dao jalur pemurnian, kekayaan, waktu, dan energi. Setelah Fang Yuan mencaplok tanah terberkati Langya, ia dengan bijak menghentikan rencana ini, ia mengeluarkan gu abadi pemurnian air di dalamnya untuk digunakan sendiri. Jurus pembunuh yang digunakan Fang Yuan sekarang memiliki gu abadi pemurnian air peringkat 8 sebagai intinya. Fang Yuan menggunakan banyak cacing gu untuk menekan aura peringkat 8, menyamarkannya sebagai peringkat 7. Ini juga merupakan bagian dari taktiknya untuk menunjukkan kelemahan. Jangan khawatir, bagaimana jurus pembunuh peringkat 7 ini bisa menghancurkan formasi kita. Cikiu berkata dengan nada sombong. Formasi ini diciptakan oleh klan Qi. Sebagai seorang gu immortal klan Qi, Cikiu sangat sombong, dia memiliki keyakinan penuh pada formasi abadi klannya. Lihat, formasi itu diaktifkan, bahkan tanpa campur tangan kita, ia dapat menghadapi musuh, jurus pembunuh jalur penyempurnaan ini akan berakhir dengan kegagalan. Cikiu tertawa, namun segera, senyum Cikiu menghilang. Formasi itu telah mengalami beberapa perubahan tetapi tidak peduli apa, ia tidak dapat menghadapi jurus pembunuh jalur penyempurnaan. Hujan yang sudah deras menjadi hujan lebat. Hujan deras tak henti-hentinya, formasi itu terkorosi hingga sebagian besar. Ada laporan dari para dewa abadi terus-menerus, nada dan ekspresi mereka cemas, karena sejumlah besar gufana disempurnakan oleh musuh di tengah hujan. Namun, formasi ini hanya dapat bekerja sendiri pada tahap awal, kecuali jika tidak ada pilihan, dewa abadi tidak dapat mengendalikannya. Ini adalah pelajaran yang dipelajari Dewa Abadi Perbatasan Selatan dari pertempuran Gunung Yitian, untuk mencegah orang luar seperti Fang Yuan menyusup dan mengendalikan formasi abadi. Formasi ini dirancang khusus seperti ini. Cikiu tidak berdaya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Jurus pembunuh jalur penyempurnaan macam apa ini? Formasi klanku sebenarnya tidak berguna untuk melawannya. Cikiu hanya tercengang. Secara normal, jalur penyempurnaan tidak memiliki keuntungan besar dibandingkan jalur formasi. Namun, pencapaian jalur formasi Fang Yuan sangat tinggi. Dan yang terpenting, dia sangat akrab dengan formasi pertahanan ini. Meskipun formasi ini telah menyebabkan banyak masalah baginya di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mengancam dan membujuk Cikiu untuk bekerja sama setelahnya. Cikiu menjadi pengkhianat terbesar di perbatasan selatan, dia memberikan informasi tentang formasi ini kepada Fang Yuan. Cikiu yang menyedihkan ini tidak akan pernah membayangkan bahwa formasi mereka sepenuhnya terekspos ke musuh. Dan pengkhianat itu sebenarnya adalah tetua tertinggi pertama mereka. Kenali dirimu dan musuhmu,
dan kamu tidak akan pernah dikalahkan, belum lagi Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh tingkat 8. Tidak lama kemudian, para Dewa Gu perbatasan selatan dalam formasi menjadi cemas saat mereka mulai mondar-mandir. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kecepatan penyempurnaan musuh semakin cepat. Siapa dia? Memiliki jurus pembunuh seperti itu, tidak heran dia menyerang dengan percaya diri. Kecepatan penyempurnaan cacing Gu mereka semakin cepat, kita tidak bisa mengimbanginya. Pada saat-saat terakhir, bahkan jika kita dapat mengendalikan formasi, itu akan terlambat. Cikyu menyeka keringat di dahinya. Jalur formasi memang tidak berguna. Siafan mendengus dingin saat Cikyu menatap dengan tajam. Siafan tidak peduli, menatap Yang Sanmu dan berkata, hal yang mendesak sekarang adalah mengirim Gu Immortal untuk bertarung. Kita akan mengganggu gerakan mematikan musuh sehingga kita dapat menukar cacing Gu dalam formasi dan memperbaikinya. Dia adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan, dia memiliki tanggung jawab untuk membuat taktik. Yang Sanmu mengangguk, dia adalah pemimpinnya, dia harus berdiri sekarang, kalau begitu aku akan pergi dan menghadapi musuh. Meskipun Fang Yuan misterius, Yang Sanmu memiliki banyak kepercayaan diri. Dia adalah penyempurnaan Gu jalur jiwa, ahli peringkat 7 yang terkenal di perbatasan selatan. Sementara itu, jalur penyempurnaan terampil dalam memurnikan Gu, itu lebih lemah daripada jalur lain dalam aspek lain. Siafan memiliki ekspresi gembira, dengan saudara yang mengambil tindakan secara pribadi, kita pasti akan membunuh musuh dan menyelesaikan masalah ini. Yang Sanmu meliriknya sebelum terbang keluar dari formasi. Dia mendekati Fang Yuan, ayo bertarung. Yang Sanmu berakhir dengan kekalahan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Yang Sanmu ditangkap. Sesaat kemudian, formasi itu dihancurkan oleh Fang Yuan, meskipun memiliki fungsi transportasi. Fang Yuan telah menggunakan metode jalur penyempurnaan untuk memurnikannya. Metode ini dihancurkan sejak awal. Tidak ada Gu Immortal yang menjaga formasi yang melarikan diri. Fang Yuan menangkap semuanya. Formasi pertahanan parit bumi bayangan penjarahan telah hancur. Kekuatan super perbatasan selatan segera menyadari fakta ini. Jalan yang benar terguncang. Alam mimpi parit bumi bayangan penjarahan adalah kumpulan alam mimpi terbesar selain Gunung Yitian di perbatasan selatan. Setiap jalan memiliki sumber daya kultivasinya sendiri. Alam mimpi jelas merupakan sumber daya unik untuk jalan mimpi. Mereka mengandung kedalaman jalan mimpi di dalamnya. Ramalan 3 yang mulia, dari Dewa Yiyan telah tertanam di hati setiap orang. Dewa Gu tahu tentang era masa depan, itu adalah era jalan mimpi. Setiap kekuatan super memberi perhatian besar pada alam mimpi, mereka sangat berhati-hati dalam hal menjaganya. Formasi bayangan penjarahan hancur terlalu cepat, siapa pelakunya? Menurut informasi Dewa Gu dan penyelidikan kami sendiri, hanya ada satu musuh, dan dia hanyalah Dewa Gu peringkat 7. Petik 2. Seorang Dewa Gu peringkat 7 dapat menghancurkan formasi ini. Dan dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu. Situasi ini benar-benar aneh. Apakah menurutmu itu iblis Fang Yuan? Itu tidak mungkin. Jika itu Fang Yuan, mengapa dia membiarkan alam mimpi di parit bumi bayangan penjarahan itu tidak tersentuh? Dia punya metode untuk mengubahnya menjadi tubuh. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak menyimpan alam mimpi parit bumi bayangan penjarahan, dia sengaja meninggalkannya. Hal ini menyebabkan jalur lurus perbatasan selatan mulai menebak secara acak, identitas Fang Yuan disembunyikan dengan baik. Seketika, para Dewa Gu perbatasan selatan bertanya-tanya siapa Dewa Gu yang menyerang formasi itu. Siapa yang punya nyali untuk menantang jalur lurus perbatasan selatan? Siapa yang punya metode seperti itu untuk menghancurkan formasi abadi super dengan mudah? Apa tujuannya? Apakah dia hanya mencoba untuk menekan jalur lurus perbatasan selatan? Dia memiliki permusuhan terhadap jalur lurus. Atau mungkin, dia memiliki beberapa keuntungan di jalur mimpi. Dia memanfaatkan alam mimpi. Di antara semua pasukan jalur lurus perbatasan selatan, yang paling tidak bahagia adalah tetua tertinggi pertama klan Cikuyu. Formasi abadi parit bayangan bumi memiliki pintu belakang rahasia, Cikuyu telah meninggalkannya. Untuk mencegah alam mimpi dicuri, dia telah merencanakan sebelumnya untuk mengatur pengaturan itu. Ketika Fang Yuan menyerang formasi itu, dia dengan cepat merasakannya. Dia ragu-ragu apakah akan menggunakan pintu belakang ini atau tidak. Bagaimanapun, dia telah melakukannya secara diam-diam. Jika dia mengungkapkannya sekarang, reputasinya di jalur lurus perbatasan selatan akan ternoda.
Pada saat dia merasakan sesuatu yang salah dan ingin menggunakan pintu belakang, jurus pembunuh jalur pemurnian Fang Yuan telah menghancurkannya. Chikuyu merasa murung dan kesal. Di kehidupan sebelumnya, setelah Fang Yuan mengungkap identitasnya dan tidak dapat menghancurkan formasi tepat waktu, Chikuyu memutuskan dan memindahkan dirinya ke dalam formasi secara diam-diam. Namun di kehidupan ini, Fang Yuan mencaplok tanah terberkati Langya. Kekuatannya jauh lebih tinggi sekarang pada periode waktu yang sama. Chikuyu tidak punya banyak waktu untuk bereaksi terhadap ini. Sebenarnya, dia punya kesempatan tetapi dia ragu-ragu, dia tidak memanfaatkannya. Tentu saja, bahkan jika dia menggunakan pintu belakang untuk tiba sebelum Fang Yuan, dia tidak akan menjadi masalah. Tak lama kemudian, kekesalan Chikuyu semakin parah. Entah dari mana, rumor mulai menyebar. Mereka mengatakan bahwa formasi itu begitu mudah ditembus tanpa memberi jalan yang benar waktu untuk mengirim bala bantuan karena klan Qi memiliki pengkhianat. Justru karena pengkhianat ini mengungkap rahasia formasi, Gu Immortal yang misterius dapat dengan mudah menghancurkannya. Ini fitnah, ini rumor yang tidak berdasar. Klan Qi pasti akan menyelidiki dengan benar, semua orang ini akan menghadapi penghakiman kita. Chikuyu bereaksi cepat, ia segera membuat pengumuman. Menunjukkan pendiriannya. Namun rumor menyebar lebih cepat, banyak cerita berbeda muncul, beberapa jelas berita palsu sementara yang lain cukup masuk akal. Gu Immortal jalur lurus menjadi cukup mencurigakan. Chikuyu sangat marah, ia telah merasa murung beberapa hari terakhir. Rumor-rumor ini menyerangnya, reputasinya yang dibangun dalam waktu lama mulai jatuh dengan cepat. Bagaimana klan Chiku bisa membocorkan informasi? Dalang di balik ini benar-benar kejam. Chikuyu berdiri dan menyampaikan maksudnya. Ia merasa menyesal sekarang. Jika ia tahu ini, ia akan mengambil risiko untuk memindahkan dirinya ke sana terakhir kali. Bahkan jika pintu belakang itu terbongkar dan aku menerima kritik, setidaknya aku akan dapat menangkap pelaku misterius itu. Chikuyu sangat percaya diri karena ia merasa bahwa musuhnya adalah Gu Immortal peringkat 7. Mengenai dugaan ini, selain bukti yang ada, Chikuyu juga memiliki alur pemikirannya sendiri. Jika ini adalah peringkat 8, mereka dapat menyerang secara langsung, mengapa perlu menyembunyikan diri dan bertindak secara misterius. Beberapa dewa abadi jalur lurus menghiburnya dan menyatakan kepercayaan mereka terhadap klan Qi. Sementara beberapa dewa abadi jalur lurus, seperti yang berasal dari klan yang selalu menentang klan Qi, memiliki nada yang jauh lebih buruk. Tidak sulit untuk percaya bahwa itu adalah pekerjaan orang dalam. Klan yang kita mengalami kekalahan yang sangat besar. Yang Sanmu adalah ahli peringkat 7. Dia kalah terlalu cepat, itu tidak normal. Jelas, seseorang membocorkan informasinya. Bahkan ada Dewa Gu klan yang menyalahkan Chikuyu secara langsung, karena Tuan Chikuyu sekarang mengaku tidak bersalah. Bagaimana kau menjelaskan mengapa isi formasi abadi yang bocor itu semuanya akurat? Chikuyu tidak bisa berkata apa-apa, dia juga merasa terganggu dengan hal ini. Akan tetapi, dia harus berbicara dengan benar dan bersikap tegas, tidak perlu menjelaskan ini. Rincian formasi itu tidak hanya diketahui oleh klan Chiku. Dalam hal kecurigaan, setiap klan super yang terlibat dalam hal ini memiliki kemungkinan menjadi pengkhianat. Mengakui bahwa klan Qi memiliki pengkhianat terlalu merusak reputasi mereka, Chikuyu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah mengakuinya apapun yang terjadi. Jika seorang pengkhianat benar-benar muncul, aku akan mencabut urat daging mereka dan mencabik kulit mereka. Aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuh mereka. Chikuyu mengutuk. Dia membenci musuh misterius itu tetapi dia juga menyimpan dendam besar terhadap kemungkinan pengkhianat klan Qi. Hal yang menggelikan adalah, klan Qi benar-benar memiliki pengkhianat, itu adalah dirinya sendiri. Tentu saja, itu adalah masalah kehidupan sebelumnya. Bahkan Chikuyu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dengan kata lain, semua kejadiannya disebabkan oleh dirinya sendiri. Namun, tidak peduli seberapa Chikuyu membela diri atau memaksakan pendiriannya, rumor tentang klan Qi terus menyebar dan menguat. Melihat situasi ini, tampaknya selain musuh yang menyerang, pasukan perbatasan selatan lainnya juga ikut memperkeruh suasana. Klan yang pasti terlibat. Chikuyu sangat marah, bahkan dengan level kultivasi tingkat 8 dan pencapaian Grandmaster Agung jalur formasi, dia tidak punya pilihan dalam situasi ini. Dalam aturan jalur kebenaran, level kultivasi bukanlah segalanya. Hanya ada satu cara sekarang, aku harus menemukan dalangnya. Benar, selama aku bisa menangkap mereka dan mengungkap kebenaran,
aku bisa membuat seluruh jalur kebenaran perbatasan selatan tutup mulut. Chikuyu hampir ingin berteriak, kembalikan kepolosanku, kembalikan reputasiku. Namun, jika dia benar-benar menemukan pelakunya, siapa yang tahu ekspresi atau ide apa yang akan dia miliki. Chikuyu sudah sangat tua, tetapi dia harus mengelola urusan klan Chi tanpa lelah. Selama era yang hebat, dia bahkan harus bekerja keras untuk membesarkan pewarisnya yang kurang beruntung. Sebenarnya, Chikuyu sama sekali tidak mengalami kesulitan, dan rumor-rumor ini masih berusaha mencemarkan namanya. Chikuyu sangat marah dan kesal, dia menggertakkan giginya sambil menunggu Fang Yuan muncul lagi. Sebagai pelakunya, Fang Yuan telah hidup dengan damai selama beberapa hari terakhir, dia memiliki waktu yang sangat memuaskan. Dia mengelola lubang abadi miliknya. Lubang abadi adalah fondasi dari seorang Dewa Gu. Jika manajemen lubang abadi buruk, tidak peduli seberapa kuat seorang Dewa Gu, mereka tidak akan mencapai banyak hal. Tanah terberkati Langya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam lubang abadi yang berdaulat. Setelah inti asalnya dibuka, Fang Yuan dengan cepat mencaploknya. Fang Yuan membiarkan roh tanah Langya melakukan pekerjaan mengubah perjanjian aliansi Dewa Gu manusia varian. Perjanjian aliansi baru itu ketat dan memiliki ketentuan yang mengikat, memastikan bahwa Fang Yuan memiliki otoritas dan status tertinggi. Semua manusia varian Gu immortal adalah bawahan dan pengikutnya. Ada aturan, semua manusia varian akan menyumbangkan lubang abadi mereka ke lubang abadi yang berdaulat setelah mereka meninggal. Dengan demikian, surga Gua Fang Yuan memperoleh banyak tanah terberkati baru. Tanah terberkati ini milik manusia varian yang tidak beruntung yang telah meninggal di tangan Chen Yi selama pertempuran tanah terberkati Langya. Manusia berbulu Gu immortal terkejut dengan ini, tetapi roh tanah Langya memiliki prestise yang besar. Bersama dengan kerjasama rambut keenam, mereka dengan cepat menerima kenyataan itu. Manusia varian Gu immortal lainnya tidak mau melakukannya, tetapi dengan kekuatan Fang Yuan, mereka tidak dapat menolak, mereka hanya bisa menerimanya. Tentu saja, Fang Yuan adalah seorang perencana lama, manipulasi politiknya tidak lebih buruk dari Wu Yong. Dia juga menetapkan aturan untuk dirinya sendiri dalam perjanjian aliansi, dia akan sepenuhnya memelihara manusia varian tanpa diskriminasi apapun. Ketika perjanjian aliansi mulai berlaku, dia langsung memberikan banyak keuntungan kepada para dewa abadi Gu manusia varian ini. Bahkan, dia diam-diam mengirim sebagian dewa abadi Gu manusia varian ke Pulau Teratai Batu. Mereka dapat menikmati efek dari diri mereka di masa depan dan memperoleh pengetahuan yang lebih besar. Para dewa abadi Gu manusia varian sangat terkejut. Mereka menyadari sekarang bahwa Fang Yuan sebenarnya didukung oleh orang yang paling misterius dalam sejarah, Yang Mulia Setan Teratai Merah. Akibatnya, mereka kehilangan semua pikiran untuk berkhianat. Tentu saja, Sue Er, Bing Zuo, dan yang lainnya tidak diberi kesempatan untuk menggunakan Future Self. Berdasarkan efek tinta, Fang Yuan telah membunuh mereka di kehidupan sebelumnya. Mereka tidak ada di hilir sungai waktu, mereka tidak punya masa depan. Mudah untuk menipu mereka, Fang Yuan berkata bahwa Pulau Teratai Batu memiliki batas. Gerakan pembunuh Future Self membutuhkan waktu untuk terkumpul dan pulih. Perjanjian aliansi menyatakan bahwa mereka harus jujur dengan Fang Yuan, tetapi dia dapat memilih untuk merahasiakannya dari mereka. Tentu saja, ini tidak adil. Tetapi dengan penggunaan wortel dan tongkat oleh Fang Yuan, para dewa Gu manusia varian ini hanya dapat menundukkan kepala dan menerima nasib mereka. Sebenarnya, Fang Yuan memang ingin memelihara manusia varian ini. Ada beberapa hal. Pertama, semakin banyak manusia varian, semakin banyak Gu umur yang akan dihasilkan, sementara Fang Yuan tidak peduli tentang ini sekarang, dia dapat mulai mempersiapkan diri lebih awal. Kedua, Fang Yuan memulai upaya untuk memahami jalan manusia. Semakin banyak manusia atau manusia varian yang dia besarkan, semakin membantu pemahaman jalan manusianya. Dan ketiga, warisan ras manusia varian. Saat itu, ketika manusia abadi dan iblis mulia muncul, menekan ke-10 ras manusia varian dan membantai mereka, manusia varian tidak memiliki banyak harapan terhadap masa depan, itu penuh dengan keputusasaan. Manusia varian menyadari bahwa ini buruk, mereka semua bekerja sama untuk menciptakan warisan ras mereka yang berisi harta paling berharga dari ras mereka sendiri, menyembunyikannya untuk generasi mendatang, untuk meninggalkan harapan bagi masa depan. Menurut pemahaman manusia varian, Gu takdir adalah bagian dari Dao Surgawi, itu mengambil kelebihan sambil mengisi kekurangan,
mereka mengakui bahwa ada dekrit, manusia adalah yang tertinggi, tetapi dekrit ini tidak akan bertahan selamanya, benar. Manusia varian tidak salah dalam hal ini, tetapi mereka tidak menyangka konstelasi bintang yang mulia abadi begitu kurang ajar hingga menjadi satu dengan Dao. Ini mengakibatkan pemerintahan manusia yang bertahan lama, manusia varian tercengang, mereka ditekan sampai sekarang. Tetapi ini menguntungkan Fang Yuan juga. Menurut informasi yang dimiliki roh daratan Langya, ketika jumlah manusia fana varian dan Dewa Gu mencapai jumlah tertentu, warisan ras mereka akan muncul di hadapan mereka, yang akan membantu mereka tumbuh dan berkembang. Dalam sejarah, manusia varian tidak pernah bangkit, jadi warisan ras ini sebagian besar terpelihara. Menurut dugaan roh daratan Langya, warisan ras pria berbulu adalah warisan yang tidak bisa salah. Tanah suci yang sempurna berada di gunung kaki berbulu. Meskipun pengadilan surgawi menemukannya, mereka mengalami kesulitan besar dalam mencoba mendapatkannya. Pengadilan surgawi yang memiliki fondasi dan kejeniusan yang sangat besar tidak memiliki pilihan terhadap tanah suci yang sempurna. Akhirnya, mereka mengandalkan metode jalan manusia untuk mencoba dan mengekstrak sebagian dari kekayaan tanah suci yang sempurna. Tetapi tidak ada Dewa Gu pengadilan surgawi yang benar-benar berhasil memasuki tanah suci yang terpencil ini. Tidak seorang pun tahu seperti apa bagian dalam tanah suci yang sempurna itu. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Fang Yuan menghancurkan gunung kaki berbulu, tanah suci yang sempurna itu masih utuh. Semua alasan ini menunjukkan betapa mendalam dan istimewanya tanah suci yang sempurna itu. Ini membuktikan bahwa warisan ras manusia yang beragam itu sangat luar biasa dan misterius. Ini juga sebabnya Fang Yuan belum pergi ke gunung kaki berbulu meskipun dia memiliki perjalanan abadi tetap dan jurus pamungkasnya yang dimodifikasi. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, pada saat ini, pengadilan surgawi belum menyiapkan formasi 99 yang tak henti-hentinya di gunung kaki berbulu. Meskipun demikian, bahkan jika Fang Yuan mencoba meluncurkan serangan diam-diam menggunakan perjalanan abadi tetap, dia tidak dapat melakukan apapun pada tanah suci yang sempurna. Pengadilan surgawi tampaknya telah menemukan cara untuk menghancurkan tanah suci yang sempurna, tetapi aku tidak memilikinya untuk saat ini. Bahkan jika aku melakukannya, apakah Peri Ziwei tidak akan waspada terhadap itu? Menyerangnya secara diam-diam terlalu berisiko. Setelah memikirkannya dengan saksama, Fang Yuan menyerah untuk menyerang gunung kaki berbulu. Ide ini terlalu berisiko, meremehkan kecerdasan musuhnya, dan juga bertentangan dengan sifat waspada Fang Yuan. Setelah mencaplok tanah suci Langya, keuntungan Fang Yuan sangat besar. Apalagi yang lainnya, dia paling diuntungkan dari informasi. Warisan ras manusia yang beragam adalah contoh yang paling jelas. Tanah suci Langya memiliki sejarah yang terlalu panjang, telah ada selama lebih dari 300.000 tahun. Sudah berapa lama sejak Fang Yuan menjadi abadi? Bahkan dengan 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia belum mencapai 600 tahun. Roh daratan Langya mengetahui banyak rahasia sejarah. Sebelum dianeksasi, dia tidak akan memberitahu Fang Yuan segalanya, tetapi sekarang dia tidak menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, perbatasan selatan, di atas tepian sungai Jantung Kontak, cahaya hijau giok berkedip lemah, sebelum gelembung hijau mulai muncul. Aura jurus pembunuh tingkat 7 dengan cepat menyebar dan meresap ke sekeliling. Aura ini, itu adalah Gu Immortal tingkat 6 dari klan Qi yang mempertahankan tepian sungai Jantung Kontak. Dia mengendalikan formasi saat dia merasakan aura jurus pembunuh. Sebelum dia bertindak, gelembung-gelembung hijau giok ini meletus dengan sendirinya. Setiap gelembung yang meletus memancarkan cahaya hijau pekat, menyebar seperti air yang mengalir. Sejumlah besar gelembung menghilang, di tempatnya ada gumpalan tebal cahaya hijau giok. Cahaya hijau giok itu sangat terang, memancarkan cahaya yang tidak bisa dilihat dengan saksama. Cahaya yang kuat itu muncul dan memudar dengan cepat. Ketika cahaya hijau itu lenyap seluruhnya, seseorang muncul di langit. Dia mengenakan jubah hijau, kulitnya sebening giok, hidungnya mancung dan dia tampan sampai-sampai tampak seperti kecantikan yang tak tertandingi. Kulitnya seputih salju, matanya gelap seperti jurang, dia memiliki rambut hitam panjang yang berkilau yang menyerupai air terjun, menjuntai lurus ke pinggangnya. Dewa Gu peringkat 6 dari klan Qi yang melindungi tempat ini melihat penampilan orang itu dan mulutnya terbuka lebar, jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan hawa dingin, tubuhnya berkeringat dingin. Fang Yuan.
Sejak Fang Yuan melarikan diri dari Raja Sejati Hantu Petir dan menjual 3 tulang rusuknya di surga kuning harta karun, reputasinya melampaui Feng Jiuge. Ia diakui publik sebagai ahli peringkat 7 nomor 1. Ia memiliki kekuatan untuk melawan peringkat 8. Setelah pertempuran tanah terberkati Langya, pengadilan surgawi kalah. Meskipun Peri Ziwei menyembunyikan kematian Chen Yi dan Raja Sejati Hantu Petir, ia bertanggung jawab dan mengumumkan kegagalan pengadilan surgawi untuk menyerang tanah terberkati Langya kepada publik. Feng Jiuge dikejar oleh Fang Yuan, setengah dari gua abadi miliknya dicuri. Ia telah menempatkan video ini di surga kuning harta karun. Dengan demikian, semua orang sekarang tahu bahwa Fang Yuan tidak hanya memiliki perjalanan abadi tetap peringkat 7, ia bahkan mencaplok tanah terberkati Langya dan mungkin memiliki metode untuk mencuri gua abadi. Setelah mengalahkan Feng Jiuge, reputasi Fang Yuan stabil dan bahkan meningkat. Ia adalah topik umum di antara para dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Gu peringkat 6 klan Qi melihat iblis besar Fang Yuan muncul. Mengapa ia berani tinggal lebih lama? Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Ia mengaktifkan formasi, berteleportasi menjauh untuk menyelamatkan nyawanya. Fang Yuan masih menikmati jurus pamungkas abadi yang ia gunakan sebelumnya, Jade Flow Pearl. Jurus pamungkas ini menggunakan perjalanan abadi tetap peringkat 7 sebagai inti dan hampir semua Gu abadi jalur ruang angkasa Fang Yuan saat ini, beberapa Gu abadi jalur penyempurnaan, dan banyak Gu fana tambahan untuk dibangun. Fang Yuan mencaplok tanah terberkati Langya dan menjadi peringkat 8, tanda daunnya meningkat pesat, hanya perjalanan abadi tetap peringkat 7 saja tidak dapat memindahkannya. Hanya dengan menciptakan jurus pamungkas dan meningkatkan kekuatannya, ia hampir tidak dapat dipindahkan. Di kehidupan sebelumnya, dia juga telah menciptakan jurus pamungkas jalur ruang angkasa dengan perjalanan abadi tetap sebagai inti untuk memindahkannya, saat memiliki tingkat kultivasi peringkat 8. Namun, mutiara aliran giok berbeda dari jurus pamungkas kehidupan sebelumnya. Jurus pamungkas perjalanan abadi tetap kehidupan sebelumnya adalah jurus pamungkas jalur ruang angkasa, sedangkan jurus saat ini adalah jurus pamungkas gabungan dari jalur ruang angkasa dan jalur pemurnian. Salah satu alasannya adalah bahwa jurus pamungkas perjalanan abadi tetap di kehidupan sebelumnya diciptakan setelah Fang Yuan memeras jalur lurus perbatasan selatan dan memperoleh banyak Gu abadi peringkat 7 jalur ruang angkasa tertentu. Namun sekarang, dia belum menyergap Siaca, belum lagi jalur lurus perbatasan selatan lainnya. Gu abadi jalur ruang angkasa Fang Yuan sebagian besar berasal dari inventaris tanah terberkati Langya sekarang, sebagian besar adalah peringkat 6 dan keduanya tidak terlalu cocok. Dengan demikian, Fang Yuan menggunakan Gu abadi jalur pemurnian untuk memodifikasi jurus pamungkas tersebut secara intensif. Dengan kekuatan jalur pemurnian, tanda dao jalur pemurnian Fang Yuan tidak lagi menjadi beban bagi teleportasi. Inilah keuntungan dari jurus pamungkas. Namun jurus pembunuh gabungan jauh lebih sulit untuk disimpulkan. Fang Yuan dapat menyimpulkannya dengan cepat karena ia memiliki tingkat pencapaian jalur penyempurnaan kuasi tertinggi dan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan menyingkirkan pikiran-pikiran dalam benaknya untuk saat ini sambil melihat ke bawah. Dalam jarak ratusan li, ada gunung dan hutan. Namun di bawahnya, ada tanah datar yang luasnya sekitar setengah kilometer persegi, ditutupi asap dan kabut. Fang Yuan menunjuk saat naga-naga terbang keluar, meraung dengan aura yang agung dan ganas. Itu adalah jurus pembunuh abadi, Myriad Dragon. Fang Yuan berhasil menyempurnakan Myriad Self-Immortal Gu, hanya butuh sedikit waktu untuk mengaktifkan Myriad Dragon sekarang. Myriad Dragon menyerbu ke dalam kabut dan asap, dengan mudah menghancurkan metode pertahanan di bawah. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, Ciklan Gu Immortal yang bertahan telah melarikan diri. Fang Yuan tersenyum, ini sesuai dengan harapannya, ia sengaja mengungkap identitasnya untuk ini. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah belajar tentang kepengecutan Ciklan Gu Immortal ini. Kali ini, ia mencapai efek yang hebat dengan melakukan tindakan yang sama. Tentu saja, Fang Yuan harus mengungkap identitasnya. Karena ia menggunakan Fixed Immortal Travel, dan juga karena jurus-jurus mematikan yang ia gunakan, tidak ada gunanya mencoba menyembunyikan identitasnya danau biru tua yang dangkal dikelilingi oleh pegunungan hijau yang sunyi. Di sekeliling danau terdapat bebatuan bulat berwarna putih bersih, yang ditumpuk di tepi sungai. Ini adalah titik sumber daya berukuran sedang dari klan Qi di perbatasan selatan, tepi sungai jantung kontak. Fang Yuan meletakkan semua cacing Gu yang diperolehnya ke dalam lubang abadi miliknya.
Ada lebih dari 3.000 cacing Gu jantung kontak peringkat 5, 50.000 peringkat 4, dan lebih dari 1 juta peringkat 3 ke bawah. Selanjutnya, ia menggunakan jalur kekuatan Gu abadi menarik air. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, menarik air saat ini berada di peringkat 6. Setelah beberapa saat, air sungai ditarik ke atas seperti sutra oleh kekuatan tak berbentuk, sebelum dipindahkan ke lubang abadi Fang Yuan. Tepi sungai jantung kontak ini adalah area khusus yang dipenuhi dengan tanda dao jalur kebijaksanaan, ada jalur tanah, jalur air, jalur kayu, dan tanda dao lainnya sebagai fondasi, tetapi jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan jalur kebijaksanaan. Fang Yuan mengambil air yang memiliki tanda dao jalur kebijaksanaan yang padat, tetapi sebagian besar tetap berada di tanah di sekitarnya. Fang Yuan tidak punya pilihan mengenai hal ini. Dia tidak memiliki metode untuk mencabut tanah. Ini bukanlah tanah fana dan setidaknya memerlukan metode jalur bumi peringkat puncak 7. Seseorang harus mengatasi tanda dao jalur kebijaksanaan di tanah terlebih dahulu. Dan metodenya harus halus, tidak dapat menghancurkan tanda dao jalur kebijaksanaan di tanah. Jika tanda dao jalur kebijaksanaan dihancurkan, nilai tanah akan turun. Ini seperti mengotori lukisan kelas dunia, tidak akan ada nilainya lagi. Metode khusus diperlukan untuk menjarah dan memindahkan sumber daya di dunia luar, tetapi menghancurkannya lebih mudah. Itu seperti upaya pengadilan surgawi untuk mendapatkan tanah terberkati yang sempurna. Pengadilan surgawi memiliki metode untuk menghancurkan tanah terberkati yang sempurna, tetapi untuk mengekstraksi tanda dao keberhasilannya, mereka harus menghabiskan banyak upaya dan menggunakan metode jalur manusia. Konvensi jalur pemurnian benua tengah menghabiskan banyak waktu dan upaya. Kemunculan Fang Yuan dalam penjarahan tepi sungai jantung kontak segera mencapai Cikuyu. Cikuyu masih sedikit berharap pada awalnya, apakah informasinya benar. Segera, harapannya benar-benar hancur. Karena ada jurus pembunuh abadi yang menyerupai perjalanan abadi tetap serta jurus pembunuh naga tak terhitung milik Fang Yuan, itu adalah bukti konkret. Mengapa Fang Yuan ini muncul di tepi sungai jantung kontak? Mata Cikuyu berkedut, apakah dia membutuhkan sejumlah besar Gu jantung kontak? Meskipun Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dia bukan hanya peringkat 7 biasa, dia bisa melawan peringkat 8, dia unik. Cikuyu memikirkan video di surga harta karun kuning, sekarang Fang Yuan telah memperoleh kembali perjalanan abadi tetap peringkat 7, dan juga tampaknya memiliki metode untuk mencuri Gu abadi. Jika dia mencoba mencari masalah dengan klan Ciku, itu akan menjadi masalah. Cikuyu mendesah dalam hati. Dia harus mengakui, Fang Yuan adalah masalah besar. Perjalanan abadi tetap memungkinkannya untuk bepergian dengan mudah, hanya metode tertentu yang dapat membatasinya. Fang Yuan juga memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, sebagian besar Gu abadi klan Qi tidak dapat melawannya, Cikuyu sendiri atau rumah Gu abadi peringkat 7 diperlukan. Dengan begitu, bahkan sebagai kekuatan super, klan Qi hanya memiliki sumber daya yang terbatas untuk menghadapinya. Adapun metode jalur pencurian, itu seharusnya bukan kemampuan Fang Yuan sendiri. Saat ini, Fang Yuan belum menunjukkan metode apapun dalam aspek ini, sementara leluhur rambut panjang telah menyempurnakan Gu dengan yang mulia iblis surga pencuri saat itu. Tanah yang diberkati Langya memiliki warisan sejati surga pencuri. Fang Yuan dapat melawan pengadilan surgawi karena dia memanfaatkan fondasi tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan mencaplok tanah terberkati Langya, dia masih butuh waktu sebelum bisa menguasai warisan sejati surga pencuri ini. Cikuyu menilai, dia merasa sangat tidak beruntung akhir-akhir ini, Fang Yuan justru mengincar klan Qi-nya dari semua klan. Bukankah ini nasib buruk? Meskipun Fang Yuan membuat Cikuyu sangat pusing, dia harus melakukan serangan balik. Manfaat klan Qi, status jalur lurus mereka, dan kebanggaan sebagai Dewa Gu peringkat 8, alasan-alasan ini memaksanya untuk pergi dan mengalahkan Fang Yuan dengan cepat. Cikuyu memimpin ekspedisi secara langsung, mengendalikan kuil luar angkasa agung dan melakukan perjalanan menuju tepi sungai jantung kontak secepat mungkin. Formasi itu hancur, itu adalah pemandangan. Yang hancur, semuanya hancur berantakan. Sejumlah besar cacing Gu hilang, tepi sungai jantung kontak telah kehilangan semua vitalitas. Air sungai juga hilang, benar-benar mengering. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Bahkan bebatuan di sekitar tepi sungai hilang, Fang Yuan benar-benar mengambil semuanya dari tempat ini. Cikuyu memasang ekspresi pucat, para dewa abadi klan Qi lainnya mulai memarahi Fang Yuan dan mengutuk 18 generasi leluhurnya.
Iblis ini terlalu berani. Ini adalah titik sumber daya berukuran sedang dari klan kita. Sekarang setelah dijarah, mungkin tidak akan pulih bahkan setelah beberapa tahun. Tidak ada gunanya mengutuk 18 generasi leluhur Fang Yuan. Dia adalah iblis dari dunia lain. Dia membunuh semua leluhurnya di dunia ini dengan kedua tangannya sendiri. Para dewa abadi klan Qi perlahan berhenti memarahi saat mereka mengerutkan kening melihat situasi yang mengerikan ini. Tepian sungai jantung kontak hancur tetapi fondasinya tetap ada. Fang Yuan tidak dapat membawa tanah ke sini bersamanya. Namun masalahnya adalah Fang Yuan sendiri. Dia masih hidup, apakah dia akan muncul lagi? Apakah dia akan menargetkan klan Qi lagi? Klan Qi tidak mengerti bahkan pada titik ini, mengapa Fang Yuan memilih tepian sungai jantung kontak. Tunggu, sebelumnya, Gu Immortal misterius yang menyerang parit bumi bayangan penjarahan dan menghancurkan formasi. Apakah itu Fang Yuan? Seseorang menyarankan, sangat mungkin. Mereka berdua adalah Gu Immortal peringkat 7 dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Fang Yuan juga memiliki pencapaian jalur formasi yang tinggi, dia pasti dapat menghancurkan kedua formasi tersebut. Selain itu, dia mencaplok tanah terberkati Langya dan sekarang memiliki Gu Immortal jalur penyempurnaan. Bukankah Gu Immortal misterius itu menggunakan metode jalur penyempurnaan? Tetapi jika Gu Immortal misterius itu adalah Fang Yuan, mengapa dia menyembunyikan penampilannya sendiri ketika menyerang parit bumi bayangan penjarahan? Kali ini ketika menyerang tepian sungai jantung kontak klan kita, dia memilih untuk mengungkap identitasnya sendiri. Banyak Gu Immortal klan Qi menoleh dengan curiga. Mereka sama sekali tidak dapat mengerti mengapa. Pertama, tidak ada bukti yang menghubungkan Dewa Gu misterius itu dengan Fang Yuan secara langsung. Kedua, motif Fang Yuan menyerang tepian sungai jantung kontak tidak diketahui, tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakannya. Tetua tertinggi pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa Gu klan Qi tidak memiliki jawaban apapun, mereka bertanya kepada Qikuyu. Ekspresi Qikuyu mereda, dia telah berteriak dalam hati sejak lama, dia juga ingin tahu apa yang direncanakan Fang Yuan. Pada saat mereka tiba, Fang Yuan sudah pergi. Qikuyu berada dalam situasi yang benar-benar canggung dan pasif. Namun di permukaan, dia harus menjaga martabat pemimpin klan Qi, jangan panik, selidiki tempat kejadian dan cari bukti. Bahkan jika Fang Yuan melarikan diri sekarang, klan Qi kita akan mengingat ini, dia akan membalas kita 100 kali lipat di masa depan. Baik, Tuan, Dewa Gu klan Qi menjawab. Kuil luar angkasa besar yang besar melayang di udara, tidak menyembunyikan auranya saat itu menunjukkan otoritas klan Qi di depan mata. Beberapa saat kemudian, semua Dewa Gu kembali dengan ekspresi malu. Fang Yuan telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membersihkan tempat kejadian, tidak ada petunjuk berharga yang tertinggal. Bahkan jika mereka memiliki petunjuk, dapatkah mereka menyimpulkan sesuatu tentangnya? Qikuyu sendiri tidak memiliki harapan, bahkan pengadilan surgawi gagal menghadapi Fang Yuan. Klan Qi menghususkan diri dalam jalur formasi, mereka lemah dalam aspek jalur informasi dan jalur kebijaksanaan. Jika klan Qi kita ingin mendapatkan kembali reputasi, kita perlu menghabiskan banyak uang untuk informasi dan petunjuk, sebelum menyewa seorang ahli jalur kebijaksanaan untuk menyimpulkannya. Setelah itu, kita perlu menyiapkan penyergapan, mengejar Fang Yuan dan melawannya. Qikuyu mendesah dalam hati. Memikirkan prosesnya, dia merasa sedikit putus asa. Harga dan risikonya terlalu tinggi sementara keuntungannya minimal. Hanya Dewa Gu peringkat 8 yang merupakan ahli jalur kebijaksanaan atau jalur informasi yang hebat yang dapat menangani Fang Yuan. Orang-orang seperti itu akan membutuhkan banyak uang sebelum mereka membantu klan Qi dalam masalah ini. Dan setelah menemukan Fang Yuan, klan Qi perlu melawannya, dipertanyakan apakah mereka benar-benar dapat membunuhnya. Raja sejati hantu petir mengejar Fang Yuan dan menjual 3 tulang rusuknya di surga harta karun kuning. Pengadilan surgawi ingin menyerang tanah terberkati Langya dan akhirnya dianeksasi olehnya. Gu abadi Feng Jiuge bahkan dicuri oleh Fang Yuan, sementara Peri Ziwei harus secara terbuka mengumumkan bahwa mereka kalah dalam pertempuran. Apa yang dimiliki klan Qi? Ya, itu adalah kekuatan super, tetapi dapatkah itu dibandingkan dengan pengadilan surgawi? Bahkan pengadilan surgawi tidak memiliki pilihan terhadap Fang Yuan, meskipun Peri Ziwei membencinya sampai ke akar-akarnya, jadi apa? Meskipun Fang Yuan adalah seorang lajang, ia mengolah banyak jalan, ia tidak memiliki kelemahan yang jelas.
Ia adalah orang yang licik dan licik, ia kejam dan licik, bahkan Wu Yong dipermainkan olehnya. Sebelumnya, bahkan ketika jalan lurus perbatasan selatan mengejarnya, ia masih lolos. Aku ingin mengejarnya hanya dengan klan Qi. Hehe, Cikuyu merasa sangat marah tetapi juga tidak berdaya dan sedih. Fang Yuan telah tumbuh terlalu cepat, Cikuyu merasakan kewaspadaan yang sangat dalam terhadapnya. Meskipun Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, ia lebih merepotkan daripada kebanyakan Dewa Gu peringkat 8. Dewa Gu peringkat 8 biasa mengolah satu jalan, mereka tidak memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam atau perjalanan abadi tetap. Jika Fang Yuan dapat berhenti sekarang dan tidak mengejar sumber daya klan Qi, aku harus membiarkan ini. Cikuyu mendesah dalam hatinya. Ia telah memutuskan untuk menyerah. Tepian sungai jantung kontak hancur tetapi fondasinya masih ada, masih bisa dikembangkan. Atau lebih tepatnya, dalam istilah arogan, itu hanya titik sumber daya berukuran sedang, klan Qi mampu kehilangannya. Tentu saja, di permukaan, kita perlu sangat marah dan kesal, kita akan berbicara dengan benar dan membuat keributan, kita tidak bisa merusak reputasi klan Qi. Petik 2. Tetapi diam-diam, aku perlu menahan para dewa Guku dan tetap waspada, kita terutama akan mengolah dan memelihara sumber daya kita. Jika selama periode ini, Fang Yuan menargetkan sumber daya klan lain, itu akan bagus. Beberapa saat kemudian, Cikuyu mengambil keputusan, dia meyakinkan dirinya sendiri tentang rencana ini. Membuat seorang Gu Immortal peringkat 8 menundukkan kepalanya bersama kekuatan supernya, itu tidak mudah. Tapi Cikuyu adalah pemimpin yang bijaksana, dia tahu gambaran besarnya. Tidak ada manfaatnya menantang iblis ini, jika klan Qi memobilisasi semua orang, dia bisa memberi Fang Yuan masalah besar, dia bahkan bisa mengancam hidupnya. Tapi klan Qi akan membayar harga yang sangat mahal, itu akan terlalu berat untuk ditangani. Jika situasi ini terjadi di dataran utara, seluruh suku mungkin akan gusar, mereka akan menyerang langsung tanpa berpikir. Tapi di perbatasan selatan, bukankah lebih baik hidup dengan tenang dan damai? Bahkan jika mereka kehilangan titik sumber daya berukuran sedang, klan Qi masih memiliki yang lain, dan bahkan titik sumber daya berukuran kecil, besar, dan raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bisa hidup dengan sangat baik. Mereka mungkin kehilangan beberapa reputasi tetapi fondasi mereka tidak akan terpengaruh. Paku yang mencuat akan dipalu. Jika klan Qi mengejar Fang Yuan dengan kekuatan penuh dan ikut terbakar bersamanya, kekuatan super lainnya akan diuntungkan dan mengambil keuntungan, apa yang akan mereka lakukan? Cikuyu menghela napas, ia ingin melampiaskan semua amarah dan frustrasinya. Tak lama kemudian, ia menjadi tenang. Laporkan, Fang Yuan telah muncul di pegunungan bambu awan klan kita, ia menghancurkan formasi dan dua dewa Gu kita tidak dapat melawannya. Saat ini, Fang Yuan sedang mengais segala macam sumber daya, di antaranya adalah dewa Gu jalur kayu liar yang baru terbentuk. Cikuyu mendengar ini dan ekspresinya membeku. Hatinya yang baru saja tenang langsung dipenuhi dengan amarah yang luar biasa. Fang Yuan, persetan dengan seluruh garis keturunan leluhurmu.